juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya, bahkan kepada seluruh pengikut-pengikutnya, sehingga datang hari kiamat. Kita semua yang berkumpul malam yang berbahagia ini, semoga tercatat mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin. Juga hadrati Syekh Mursyidina wa Murabina Abuya Haji Amran Wali Al-Khalidi dan keluarga besar, semoga beliau senantiasa sehat walafiat dan panjang umur, dan tak henti-hentinya beliau berdakwah dimanapun, kapanpun, tanpa lelah, tanpa mengenal waktu. Usianya, tenaganya, pikirannya, semuanya didedikasikan, dipersembahkan untuk umat, untuk kita semua. Semoga beliau selalu dan selalu ada di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun di limpahan atau nafahat untuk senantiasa selalu riyadhah, melatih-latih, mengikuti sekadar kita apa yang beliau tarbiyahkan, apa yang beliau ajarkan, yaitu ajaran tauhid tasawuf atau ajaran tauhid sufi seumur hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada seluruh para pendamping Abuya, para guru-guru besar, pakar-pakar tauhid, pakar-pakar kesufian, wabil khusus kepada seluruh para wali dan wali-wali Bogor yang alhamdulillah beliau Abu Artis sedang dalam perjalanan pulang setelah beliau beberapa hari berada di Aceh bersama mursyid. Beliau sudah dalam perjalanan pulang. Beliau hatur salam kepada kita semua. Semoga Abu Artis, abang wali kita ini selalu mendapat limpahan yang berlimpah dari mursyid kita Abuya. Juga yang terhormat segenap para kepengurusan MPTTI, wabil khusus Dewan Guru, Dewan Penasehat yang malam hari ini, alhamdulillah Dewan Guru kita yang dari Lewiliang, Abu Ansari, Ustadz Suherman, Ketua Safari, dan orang tua saya dapat hadir. Mohon maaf Pak Kiai atau Dewan Penasehat yang lain tidak dapat hadir karena bertepatan ada acara juga di Ciletuh atau di tempat Pak Kiai. Untuk itu beliau pun hatur salam kepada kita semua, Panglima dan yang lain-lainnya. Kita bagi tugas, sebagian ke Jasinga, sebagian ke Ciletuh, dan sebagian ke tempat lain. Semoga kebersamaan jajaran kepengurusan MPTTI yang ada di Lewiliang, terlebih lagi yang ada di Jasinga ini, Al-Mukarram Bapak Kiai kita Kang Ade Mi'roji beserta keluarga beliau ditambah keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang beliau cita-citakan, beliau hajatkan, selalu diiring dengan berkah mursyid kita Abuya, sehingga dapat terkubul dan dapat diijabah menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Semoga beliau secepatnya mendapatkan makom arif atau dapat wusul bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bahwa kami kalau sudah sampai kan. Juga kepada seluruh orang tua, seluruh abang-abang, paman-paman, wabil khusus ketua Latif, ibu-ibu, pemuda-pemudi sekalian yang hadir di malam hari yang berbahagia ini. Ada sedikit bahasa yang memang kita jarang untuk berani untuk jujur. Sebetulnya
menyambut bulan Ramadan ini campur antara sedih dan gembira. Mayoritas seperti itu yang selalu saya rasakan setiap datang bulan Ramadan. Kenapa sedih? Ya sedih karena memang banyak hal. Terlebih lagi awalnya saya selalu memikirkan perihal keluarga, anak istri, saudara, kerabat. Beberapa tahun, beberapa lama ada saudara, ada keluarga yang memang beliau pergi meninggalkan untuk selama-lamanya. Nah, itulah wabil khusus kepada kita semua. Alhamdulillah malam hari ini masih sehat walafiat, panjang umur, masih diberi kesempatan untuk masuk dan insya Allah kita sampai ke bulan Ramadan. Amin ya robbal. Beberapa kawan atau beberapa saudara, bahkan mungkin orang tua, mereka meninggalkan kita, pergi untuk selama-lamanya menghadap Allah. Dan kita malam hari ini masih sehat, masih diberi kesempatan. Sudahlah jangan memikirkan banyak hal. Itu saja sudah cukup untuk bekal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah, selalu sedih begitu. Ada bahagianya, ada senangnya, ada gembiranya juga. Karena memang menyambut bulan Ramadan, terutama awal-awal Ramadan, itu untuk para tokoh-tokoh agama, para mu'alim, para ustadz, para kiai, biasanya suka banyak panggilan, suka banyak acara-acara yang memang ini sifatnya seremonial. Nah ini untuk saya pribadi selalu ada kegembiraan tersendiri, sehingga satu malam bisa 2-3 acara. Kan kalau dalam istilah kita ini kebanyakan hal yang piatoheun, dibungaheun, atau bahasa nama sebenarnya bertahan. Itu bunga. Awalnya demikian. Jadi bukan hanya pedagang, bukan hanya petani, bukan hanya karyawan yang mendapatkan bonus. Para ulama, para tokoh agama pun, para ustadz, para kiai, para dewan-dewan pengajar, mereka mendapatkan kenaikan berkah dari limpahan syahrul siyam, bulan suci Ramadan. Nah inilah, kalau memang kita secara zahir membicarakan hal itu. Biasa yang dagang hasil omset per hari misal 5 juta, tapi kalau menjelang Ramadan itu bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Tukang dagang itu rata-rata ya biasa mendapatkan sekian, biasa dimunggah atau di hari-hari menjelang Ramadan itu omsetnya naik. Petani pun demikian. Harga cabai biasanya, harga kacang, harga gonteng, harga sayuran biasa 1.000 naik jadi 3 kali lipat. Nah itu tidak jadi soal, karena memang perputaran ekonomi pun merupakan bagian dari limpahan keindahan yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan, seperti yang Tengku Ansari tadi sampaikan. Cahayanya menyeluruh siapapun dapat. Bahkan fakir miskin, duafa, orang-orang yang tidak mampu, janda tua, orang-orang yang di bawah garis, orang yang sederhana, mereka semua mendapatkan kebaikan berkah dari bulan suci Ramadan. Banyak sumbangan, banyak santunan, banyak infak, banyak jariah, banyak sedekah yang diterima oleh fakir miskin. Betul apa betul? Terus ya kan? Jadi rata kan? Nah itulah berkah bulan suci Ramadan, cahaya yang tadi diuraikan oleh Tengku Ansari.
Itu pada umumnya masyarakat selalu begitu. Saya perhatikan setiap tahun. Siapapun, baik dia tokoh agama, ataupun pedagang, atau petani, atau karyawan, atau legislatif, yudikatif, tokoh pemerintah, tokoh pejabat, rakyat, mengharapkan bulan suci Ramadan hanya yang zahir-zahirnya saja. Itulah. Padahal kita sekarang sudah mulai duduk, bergabung atau hadir jadi jamaah majelis pengkajian tauhid tasawuf. Nah inilah sedikit kita munggah atau taroki, dalam istilah Arabnya taraki, dalam istilah Sundanya munggah. Jangan hanya melihat yang zahir-zahir saja. Sekarang mari kita lihat yang lebih dalam dari semua itu. Bukan hanya melihat untuk yang sering kita alami beberapa tahun, selalu begitu dan begitu bulan Ramadan, bulan puasa. Sekarang kita sedikit naik atau sedikit mulai melatih. Ramadan, bulan puasa atau syahrul siyam, inilah Ramadannya MPTTI Jasinga, yaitu Ramadan Ahwalu Salikin. Majelis pengkajian tauhid tasawuf di Jasinga ini yang dibimbing oleh Dewan Guru kita Bapak Kiai Ade dan segenap kepengurusan, namanya Ahwalu Salikin. Ahwalu Salikin itu hal-hal yang batin, hal-hal yang di dalam, hal-hal yang bukan zahir, hal-hal yang bukan selalu kita bicarakan setiap tahun di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, semoga MPTTI yang ada di Jasinga ini, yang sudah diresmikan oleh Wali Jakarta kemarin beserta seluruh para senior-senior, diistiqamahkan dan dilimpahkan keberkahan oleh mursyid kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, para jamaah, bapak-bapak sekalian yang Allah muliakan, itulah sedikit intisar, dan semoga Allah membuka mata hati saya pribadi dan umumnya kita semua dalam rangka menyimak apa yang disampaikan mursyid kita Abuya, yang malam ini saya ditugaskan oleh Al-Mukarram untuk membacakannya saja. Semoga apa yang akan kita simak, pembicaraan dari Abuya yang tertulis, yang tercantum dalam risalah makalah Abuya ini, membawa cahaya untuk batin-batin kita dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amidana bi asrarihi bid'ain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma akrimna bil fahmi wal hifdi wa qada'il hawaid fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Judul makalah malam hari ini adalah Pana dan Bako. Pana adalah istilah tasawuf orang-orang yang telah mencapai makrifat khawas, yaitu hancur rasa wujudnya pada hak dengan sebab kuatnya pantulan cahaya keberadaan Allah yang datang masuk ke dalam batinnya. Pana ini diantara lain penyebab ada muraqabah, berjalan kemauannya kepada hak, kepada Allah dengan jalan berkekalan, membesarkan hak, mendekatinya. Dia lalai, dia lupa terhadap dirinya, karena dirinya sehina-hina perkara. Kemudian dia hancur, hilang atau lebur wujudnya, bahkan datang kegembiraan di dalam batinnya, dan terlihat bahwa dia seolah-olah ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada ikhtiar,
tidak ada muaradhah terhadap dirinya dan alam semesta, baik mengenai hukum-hukum Allah, ilmu-ilmu Allah, perbuatan-perbuatan Allah, dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hilanglah raunah ta'arud, yaitu merasakan dirinya bahwa dia menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sholat, kalau kita puasa, kalau kita ibadah, beramal soleh, dalam pandangan tasawuf, dalam pandangan kesufian, selama masih ada saya dan Allah, itu belum mencapai puncak peribadatan, walaupun bagus ibadahnya. Ini dalam pandangan ketasawufan. Kalau memang kita dapat sedikit demi sedikit mengupayakan apa yang dimaksud oleh mursyid kita Abuya, dilatih, dibiasakan bahwa kita sudah tidak ada lagi jarak dengan Allah. Nah, inilah yang sudah mulai mendekati makam ihsan. Jadi makam ihsan ini sudah tidak ada saya, engkau, anak, anta, sudah tidak ada itu. Sudah masuk lebih tinggi, lebih jauh. Jadi sudah lebur bersama cahaya keabadilan, cahaya keharibaan ahadizatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud sedikit perihal panah. Makanya dalam hal ini kita bacakan saja, karena kelas atau makom panah ini tinggi sekali. Ya walaupun kita belum sampai ke sana, minimal sudah tahu gambaran. Oh, panah itu seperti yang tadi disampaikan musik kita dalam makanan. Nah, inilah kita lanjutkan. Para ibu bapak semua hadirin yang Allah muliakan. Kemudian dia memandang zat, bahwa zat adalah awal dari sekalian yang maujud, dan maklumat-maklumat dalam ilmunya Allah yang qadim, zohir pada janin, pada abad atau masa sekarang ini. Ajal dan abad bersatu dalam pandangannya, sehingga dia menyaksikan bahwa dirinya dan alam tidak ada semata-mata, karena dia telah mendapat tauhid zat, hilang selain Allah, termasuk dirinya di dalam syuhud atau pandangannya. Itu apa yang dimaksud oleh mursyid kita Abuya mengenai panah. Panah ini adalah satu makom tingkat keruhanian yang sangat tinggi. Jadi ajaran ketasawufan atau ajaran kesufian yang dikembangkan oleh mursyid kita Abuya ini butuh proses pelatihan atau membiasakan diri, kuat, jangan bosan-bosan. Insya Allah. Nah itulah. Kalau kita bicara sibuk, ya kita semuanya sibuk. Kalau kita bicara nggak ada waktu, semuanya nggak ada waktu. Kalau bicara kita banyak keperluan, semuanya banyak keperluan. Pedagang, petani, pekebun, karyawan, pejabat, rakyat, semuanya ada istighol atau kesibukan-kesibukan. Namun Allah menggariskan di dalam kitab suci Al-Quran, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kesibukan, keperluan, apapun yang dihadapi, dijalankan, itu menghalangi kita untuk zikir, untuk berkumpul-kumpul, bahkan untuk mengikuti pengkajian tauhid tasawuf. Ketua Sapari, beliau kesibukannya luar biasa.
Pak Ustadz Herman kesibukannya luar biasa, Ketuaan Sari, bapak-bapak, abang-abang, paman-paman, ibu-ibu, semua kita di sini, apalagi Al Mukarrom, kesibukannya jadwalnya padat sekali. Tapi setiap jadwal rutin malam pengajian beliau sempatkan. Tadi beliau ungkapkan selama 1,5 tahun majelis ini mulai diaktifkan, beliau kesibukan apapun selalu diterobos, tidak kalah dengan gangguan-gangguan yang ada. Bukan berarti tidak ada gangguan, bukan berarti tidak ada halangan. Gangguan halangan itu selalu ada. Minimal radio sirama ayo wae katanya. Nah, tapi insya Allah beliau minum obat parame. Minimal radio sirama aja. Itu gangguan. Boro-boro bisa duduk berlama-lama, apalagi zikir, apalagi datang ke pengajian. Beliau rumahnya di sana. Sebetulnya beliau ini contoh untuk MPTTI kita semua yang ada di Jasinga. Jadi orang-orang yang selalu siap riadoh atau melatih membiasakan diri, menerobos hawa nafsunya kalah, itulah orang-orang yang diacungi jempol dan kebanggaan dari mursyid kita Abuya. Alhamdulillah. Jadi orang yang rajin datang ke majelis taklim ini, majelis posko Kiral Ilallah atau yang kita namai Ahwalus Salikin, itu orang-orang pilihan mursyid kita Abuya. Yang tidak datang tidak dipilih oleh mursyid kita Abuya. Kasihan ya. Nauzubillahimin. Semoga walaupun ini istilahnya istirahat penutupan sementara, malam selain malam jadwal rutin malam minggu, ya ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, paman-paman untuk selalu hadir datang dan menghangatkan suasana di posko Ahwalus Salikin ini. Siap datang ibu-ibu, bapak-bapak, abang-abang, adik-adik. Nah itulah. Jadi kalau bicara lebih jauh mengenai hal ini, datang ke majelis mursyid kita Abuya ini, posko di Jasinga, di Luliang, di Cawang, dimanapun Abuya mengizinkan mendirikan posko, itu mual ngauduk lamun teu aya kalapana. Bahasa Eropa itu Kang Herman. Jadi setiap apapun, dimanapun, posko-posko MPTTI itu sudah ditanam limpahan karunia anugerah yang dirahasiakan oleh mursyid kita Abuya, dan raih dapatkan semuanya itu. Kalau belum tahu tanya Al Mukarrom Bapak Kiai Haji kita, beliau sudah pegang semuanya itu. Insya Allah. Makanya beliau senantiasa selalu berjalan walaupun banyak kesibukan. Alhamdulillah. Nah itulah. Jadi disambungkan langsung ke bahasa Sunda nama kalangit kan. Jadi ngadamel sepertos ieu teu gagabah ti lalawara teu sembarangan. Abuya, Wali Jakarta, Wali Bogor itu dalam pandangan basiroh, dalam pandangan mukasyafah, dalam pandangan sukma itu sudah lain, sudah dipersiapkan apapun yang memang yang sering kita sebut buyut ilahiyah atau nafahatul asroriyah yang terdapat di posko baik di Luliang ataupun di Jasinga ini. Alhamdulillah. Makanya jangan panas Bang. Wah, Kang, di cek untuk dongkakan ini nah, walaupun Bang mau 100.000 ya, di dia aya intan mutiara. Soge. Di dia nalira zikir dari kasaha pasti eta aya dongkap. Harus kenakan hati kami rohnya. Nah itulah 10 menit jangan dikosongkan oleh Kiral Ilallah atau posko ini Jasinga, walaupun kegiatan sudah diistirahatkan. Kita kembali Bapak Ibu yang Allah muliakan, perihal panas seperti yang Abuya uraikan tadi. Adapun bako itu setelah panah rasa wujudnya pada hak, maka dia kekal dengan hak, hidup dengan hak, dan wujudnya dengan wujud hak. Maka orang-orang ini yang dimaksud orang yang telah sampai makrifatnya
atau wusul ilallah. Dia dapat hidup bersama Allah, tidak dengan dirinya, sudah hilang nafsunya dalam menata kehidupan dimanapun dia berada. Nah, inilah yang saya maksud apa yang tadi sedikit dikatakan. Posko MPTTI dimanapun, di Jasinga, di sini, di Lumiliang, itu poskonya orang yang sudah bakokul bakok. Dimanapun selalu ada limpahan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngadoa di dia, sareng ngadoa di bumi, di tempat, di rumah masing-masing. Eta ijabahna yakin cepetan keneh ngadoa di dia. Sok ya betul. Kang Ade, Kang Roji. Saya sudah buktikan itu. Saya berdoa di rumah dan dibandingkan berdoa di posko Lumiliang, Pirat Ilallah, itu proses ijabahnya saya rasakan lebih cepat di posko, di balik. Karena ini sudah ada limpahan yang ditanam oleh mursyid kita Abuya dari Allah Subhanahu. Jadi makom ijabah. Kalau dalam bahasa kita sering jaroh, ini adalah makan karomah. Alhamdulillah. Walaupun tempatnya sederhana seperti ini, ibu-ibu, bapak-bapak sudah jarah ke keramat-keramat, ke makam-makam wali, ke makam para syekh, ke makam para sunan, ke makam orang-orang soleh. Itu disebutnya makam keramat. Nah, makam keramat salah satunya yang ada di lingkungan Jasinga ini, ya inilah Ahwalus Salikin. Alhamdulillah. Diijabah, dikabul. Makanya hawana males, berat. Kadang-kadang kita terpikir mending berdoa di tempat lain, padahal di sini sudah tidak dilakukan. Izin peresmian sudah oleh orang-orang senior, bahkan wali Jakarta, rekomendasi langsung dari mursyid kita Abuya. Lumiliang seperti itu, Cawang seperti itu, atau dimanapun, di Aceh, di Sulawesi, di Manado, di posko-posko yang Abuya tunjuk, itu nggak sembarangan Abuya pilih setiap lokasi. Di dalamnya ada intan mutiara. Alhamdulillah. Kalau dalam bahasa sekarang zohirnya, umpama ada tersimpan gurandil, urat emas, urat-urat inti yang kadarnya sangat tinggi. Alhamdulillah. Atau kapan lah bahagia tekang deh dipangadabelkeun ambang emas kalau umpamanya dibandingkan dengan yang zahir-zahir. Imam Syafi'i mengatakan al ilmu jauharun latifun. Ilmu Allah, terlebih lagi tauhid tasawuf, tauhid sufi, jauharun latifun, adalah intan permata yang sangat mahal harganya. Jarang orang bisa memiliki dan membelinya. Laras lanjut. Di dia anu gaduh emas 100 kira-kira tahu? Di kecuali mungkin Ibu Mewaji, beliau nggak ada 100 gram. Kayaknya masih pakai kepean. Ada yang punya 50 gram, ada yang punya 10 gram. Rata-rata 10 gram itu punya. Walaupun bentuknya perhiasan, kalung, gelang, cincin, dan yang lainnya. Nah, itu yang zahir, yang namanya barang tambang atau logam mulia. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu jauharun latifus. Ilmu pengetahuan atau seluruh yang hasanah, pencerahan cahaya dari Allah, terlebih lagi tauhid tasawuf, tauhid sufi, itu adalah intan permata yang sangat mahal harganya. Ada di posko Ahwalus Salikin yang dibimbing oleh Al Mukarram
Bapak Mikroji ini. Jadi ini adalah aneka tambang. Alhamdulillah. Ayo sing rajin wiridana zikirna tawajuhna anu tos ngambil beat. Bila mana dongkap ka dieu, saupamana mah kita semua datang di sini, yang dari Cigudeg, yang dari manapun, misal lokasi Jasinga dan sekitarnya ini, sering-seringlah datang ke sini. Tujuannya untuk mengambil limpahan dari mursyid kita Abuya untuk batin-batin, untuk nafsu kita ini supaya dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Al-Mukarram kebetulan ada misal di sini. Nah, inilah fungsi daripada musik kita, membangun, menyiapkan posko tempat-tempat supaya berkumpul bersama-sama. Itu di dalamnya ada rahasia tersendiri. Nah, alhamdulillah, semoga posko MPTT Jasinga ini walaupun diistirahatkan kegiatan rutin, tapi tidak sepi, jamaah selalu ramai datang ke sini untuk duduk mendekati Allah dan membicarakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, tadi saya hanya diberi waktu 30 menit. Sekarang waktunya sudah habis. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Saya sebagai orang yang ditugaskan untuk membacakan makalah saja. Segala hal yang memang keliru, tidak sesuai dengan maksud tujuan mursyid kita Abuya, saya mohon maaf, dan itulah kebodohan dari saya. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.